Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan, dapat bertemu kembali dalam bulan suci Ramadan yang kita nanti-nantikan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait zakat sebagai pilar kesejahteraan dan solidaritas umat di era modern. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah bulan latihan kepekaan hati agar kita tidak hanya kuat secara pribadi, tetapi juga peduli terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Disinilah puasa dan zakat saling bertemu. Puasa membentuk empati, sementara zakat mewujudkan empati itu dalam aksi nyata. Ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar, haus, dan lemah. Dari sini kita belajar bahwa hidup tidak selalu mudah. Perasaan inilah yang harusnya membuat kita lebih peka terutama terhadap kondisi dalam keluarga kecil kita maupun di lingkungan kita. Hari ini banyak sekali keluarga-keluarga di luar sana, masyarakat di luar sana yang sedang menghadapi tantangan. Yang pertama, biaya hidup yang semakin berat. Yang kedua adalah pendidikan anak. Yang ketiga, kesehatan. Dan yang keempat adalah ketahanan ekonomi rumah tangga. Puasa melatih kita untuk mengendalikan ego, tidak berlebihan, dan lebih bijak dalam mengelola rezeki demi keberlangsungan keluarga. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, zakat bukan sekedar kewajiban ibadah, tetapi menjadi penopang ketahanan keluarga, terutama bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat membersihkan harta kita sekaligus menguatkan hidup orang lain. Ketika zakat disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, keluarga, atau ibu-ibu yang berjuang menghidupi anaknya, maka zakat menjadi penyangga ketahanan keluarga umat. Artinya, keluarga yang kuat tidak dapat berdiri sendiri saja, tapi tumbuh dalam masyarakat yang saling menopang. Puasa tanpa kepedulian sosial hanya akan menjadi rutinitas fisik saja. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa nilai puasa bisa berkurang jika tidak disertai dengan akhlak dan kepedulian, maka akan sia-sia juga ibadah puasa kita. Zakat menjadi salah satu bukti bahwa puasa kita melahirkan solidaritas. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran sangat fundamental, bukan hanya sebagai ibadah personal, namun juga membangun kesejahteraan sosial dan perekonomian umat. Para ulama dan ahli ekonomi Islam menjelaskan bahwa zakat menjaga harta agar terus berputar, tidak hanya di kalangan orang kaya saja, namun juga merata, adil, terus beredar di tengah masyarakat.
Maka zakat ini dimaknai sebagai tumbuh, berkembang, bersih dan suci. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya mengurangi harta dan tidak akan mengurangi harta kita, namun justru akan menyuburkan dan memberikan keberkahan pada harta kita. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh 7 tangkai, pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Nah, firman Allah yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa harta yang dizakatkan tidak akan habis. Maka zakat tersebut yang telah dikeluarkan justru akan melipat gandakan harta yang kita miliki. Selama zakat belum ditunaikan, maka dalam harta tersebut masih ada hak orang lain yang terkandung di dalam harta kita. Para ulama juga menjelaskan bahwa hikmah zakat mencakup 3 dimensi. Yang pertama adalah diniyah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua adalah khuluqiyah, melatih keikhlasan, empati, dan kepedulian kepada sesama. Dan yang ketiga adalah ijtimaiyah, memperkuat solidaritas dan keadilan sosial. Dengan zakat, Islam tidak hanya membentuk individu yang saleh, tapi juga masyarakat yang peduli dan berkeadilan. Di era modern ini, zakat menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Kemiskinan tidak hanya lagi sebagai soal makan, tapi juga soal akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, zakat tidak cukup hanya bersifat konsumtif, tapi juga perlu dikelola secara produktif dan profesional. Hadirin pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, menjelang akhir Ramadan, ada satu kewajiban yang tidak boleh kita lupakan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah bukan hanya sekedar pelengkap ibadah puasa, tetapi menjadi salah satu penyempurna Ramadan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Zakat fitrah memiliki 2 fungsi yang penting. Yang pertama, mensucikan puasa kita dari kekurangan dan kelalaian. Yang kedua, membahagiakan saudara-saudara kita agar tidak ada satupun keluarga yang tertinggal dalam kegembiraan Idul Fitri. Karena itu, mari kita tunaikan zakat fitrah tepat waktu sebelum sholat Idul Fitri melalui amil zakat atau lembaga resmi, agar zakat kita tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, mari kita jadikan zakat sebagai kewajiban rutin, sebagaimana sholat dan puasa. Jangan menunggu kaya untuk berzakat, karena berzakatlah yang justru membersihkan dan memberkahi harta serta menjaga ketahanan keluarga kita. Semoga Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang tidak hanya taat secara spiritual, tetapi juga peduli secara sosial. Semoga zakat kita, zakat yang telah kita tunaikan, menjadi jalan hadirnya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.